Lihatlah sekelilingmu. Dunia yang kita kenal kemarin baru saja berubah secara permanen tanpa kita sadari sepenuhnya. Dulu kita berpikir bahwa pekerjaan kreatif, menulis, atau menggambar adalah benteng terakhir yang tidak bisa ditembus mesin. Namun sekarang, AI bisa membuat lukisan indah dalam hitungan detik dan menulis artikel panjang hanya dengan satu perintah. Banyak dari kita yang mulai merasa cemas, takut posisi kita digantikan, atau merasa keahlian yang kita pelajari bertahun-tahun mendadak basi. Kabar buruknya, AI tidak akan pergi. Ia justru akan semakin pintar, semakin cepat, dan semakin manusiawi di masa depan. Tapi ada kabar baiknya. AI hanyalah alat, dan alat tidak punya satu hal yang sangat kamu miliki, yaitu esensi kemanusiaan. Hari ini kita tidak akan membahas cara melawan AI, karena itu mustahil. Kita akan membahas cara memimpin AI. Ada beberapa skill spesifik yang harus kamu kuasai sekarang juga agar kamu tidak tertelan oleh badai teknologi ini. Skill pertama yang paling krusial adalah critical thinking atau kemampuan untuk menyaring informasi secara tajam. AI memang pintar, tapi ia seringkali berhalusinasi. Ia bisa memberikan data yang salah dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. Di era gempuran AI, mereka yang hanya bisa menelan informasi mentah-mentah adalah orang yang paling pertama akan celaka. Kamu harus menjadi kurator, menjadi hakim bagi setiap jawaban yang diberikan oleh mesin kepada kamu. Jangan jadi orang yang malas berpikir. Gunakan AI untuk mempercepat kerjamu, tapi gunakan otakmu untuk memvalidasi kebenarannya. Kemampuan membedakan mana yang asli, mana yang palsu, dan mana yang manipulasi akan menjadi skill yang sangat mahal harganya. Skill kedua adalah prompt engineering yang lebih dalam, atau kemampuan berkomunikasi dengan teknologi secara efektif. Banyak orang mencoba AI, lalu kecewa karena hasilnya biasa saja. Itu bukan karena AI-nya bodoh, tapi perintahnya yang kurang jelas. Pikirkan AI sebagai seorang asisten yang sangat jenius, tapi tidak punya inisiatif. Ia hanya melakukan apa yang kamu minta. Kemampuanmu dalam menyusun pertanyaan, memberikan konteks, dan mengarahkan output adalah kunci sukses di era baru ini. Jangan lagi bekerja seperti kuli yang mengerjakan tugas teknis. Mulailah bekerja seperti mandor yang mengarahkan pasukan digitalnya. Mereka yang jago memberikan prompt adalah mereka yang akan mengerjakan pekerjaan 3 hari hanya dalam waktu 3 jam saja. Lalu kita masuk ke skill ketiga, di mana AI tidak akan pernah bisa tiru seutuhnya, yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. AI bisa meniru kata-kata bijak, tapi ia tidak punya empati, ia tidak punya rasa kasihan, dan ia tidak punya nurani. Dalam bisnis atau pekerjaan, hubungan antar manusia adalah tentang kepercayaan, rasa nyaman, dan koneksi batin. Skill negosiasi, kemampuan mendengarkan curhatan klien, dan cara membangun tim yang solid tetaplah ranah eksklusif manusia. Semakin dunia menjadi digital dan dingin, maka sentuhan kemanusiaan yang hangat akan semakin dicari dan dihargai tinggi. Jangan lupakan cara menjadi manusia yang baik, karena itulah yang membuatmu tetap relevan di tengah kepungan algoritma. Skill keempat adalah adaptability atau kelenturan dalam belajar hal baru dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dulu, satu ijazah bisa dipakai untuk bekerja selama 30 tahun. Sekarang, apa yang kamu pelajari bulan lalu bisa jadi usang bulan depan. Kamu harus memiliki mentalitas gelas kosong. Jangan merasa sudah ahli, karena dunia sedang terus mendefinisikan ulang apa itu keahlian. Belajarlah untuk unlearn atau membuang kebiasaan lama yang sudah tidak efektif. Lalu relearn atau mempelajari cara baru. Di masa depan, bukan orang yang paling pintar yang akan bertahan, tapi orang yang paling cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadikan AI sebagai guru pribadimu untuk mempelajari skill apa saja yang kamu butuhkan dalam hitungan hari. Skill kelima adalah creativity dan synthesis, atau kemampuan menghubungkan titik-titik ide yang tampak tidak nyambung. AI hanya bekerja berdasarkan data masa lalu. Ia mengolah apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru secara statistik. Namun, kreativitas manusia sejati seringkali datang dari intuisi, kesalahan yang tidak disengaja, dan pengalaman hidup yang unik. Hanya kamu yang bisa menggabungkan hobi memasakmu dengan ilmu coding untuk menciptakan sebuah solusi yang benar-benar baru. Beranilah menjadi aneh. Beranilah keluar dari pakem, karena disitulah nilai unikmu yang tidak bisa dikloning oleh robot manapun. Selanjutnya, mari kita bicara soal ethics and responsibility,
atau tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi. AI tidak punya moral. Ia bisa digunakan untuk membangun, tapi ia juga bisa digunakan untuk menghancurkan atau menipu orang lain. Dunia butuh manusia yang memiliki integritas untuk menjaga agar teknologi ini tetap berada di jalur yang benar dan bermanfaat. Jika kamu menggunakan AI hanya untuk berbuat curang, maka kamu sendiri yang sedang menurunkan nilai kemanusiaanmu di mata dunia. Jadilah pengguna teknologi yang bijak, yang selalu memikirkan dampak jangka panjang dari setiap karya yang kamu hasilkan. Lalu, ada skill yang sering disepelekan namun vital. Curiosity atau rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Banyak orang takut pada AI karena mereka tidak mau mengenalnya. Mereka menjauh karena merasa terancam oleh sesuatu yang asing. Jadilah anak kecil lagi yang selalu bertanya, mengapa dan bagaimana kalau. Eksplorasi setiap fitur baru dengan penuh semangat. Rasa ingin tahu adalah mesin penggerak yang akan membuatmu selalu satu langkah di depan dibandingkan orang-orang yang pasif. Jangan jadi penonton di pinggir lapangan. Turunlah ke arena, coba setiap alat AI yang ada, dan temukan cara ia bisa membantu hidupmu. Skill berikutnya adalah complex problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah yang memiliki banyak variabel tak terduga. AI sangat bagus menyelesaikan masalah yang polanya jelas, tapi ia kebingungan saat menghadapi situasi yang penuh kekacauan emosi manusia. Masalah hidup yang relate dengan masyarakat kita, seperti konflik keluarga, masalah ekonomi yang rumit, butuh solusi yang multidimensi. Gunakan data dari AI, tapi gunakan kebijaksanaanmu untuk mengambil keputusan akhir yang paling adil bagi semua pihak. Pilar penting lainnya di era ini adalah personal branding, atau membangun kredibilitas atas namamu sendiri secara kuat. Di dunia di mana konten bisa dibuat massal oleh mesin, orang akan mencari sosok manusia yang punya sejarah, karakter, dan integritas. Orang tidak membeli produk hanya karena fiturnya. Mereka membeli karena siapa yang ada di balik produk tersebut dan apa ceritanya. Bangunlah reputasimu, tunjukkan proses kerjamu yang jujur, dan bagikan nilai-nilai hidup yang kamu yakini kepada audiensmu. Namamu adalah aset yang tidak bisa direbut oleh kecerdasan buatan manapun, selama kamu menjaganya dengan konsistensi. Selanjutnya kita harus melatih attention management, atau kemampuan mengelola perhatian di tengah banjir distraksi digital. AI dirancang untuk membuatmu terus menatap layar, mengonsumsi konten tanpa henti, dan akhirnya kehilangan fokus pada tujuan utamamu. Jika kamu tidak bisa mengontrol perhatianmu, kamu akan menjadi budak dari algoritma yang hanya ingin memeras waktumu untuk iklan. Belajarlah untuk mematikan notifikasi. Belajarlah untuk fokus pada satu tugas besar dalam waktu lama, dan belajarlah untuk berkata tidak. Kekuatan untuk tetap fokus adalah superpower di era modern yang penuh dengan gangguan yang dirancang secara saintifik ini. Satu hal yang juga sangat penting adalah skill collaboration atau kolaborasi antar disiplin ilmu. Jangan lagi bekerja di dalam tempurungmu sendiri. Hubungkan dirimu dengan ahli di bidang lain untuk menciptakan sesuatu yang besar. AI bisa membantu menyelaraskan data, tapi hanya manusia yang bisa menyelaraskan visi dan mimpi yang besar untuk masa depan. Jadilah orang yang mudah diajak bekerja sama, orang yang bisa menghargai perbedaan pendapat, dan orang yang punya kerendahan hati. Mari kita bicara tentang storytelling atau seni bercerita. AI bisa menulis plot, tapi ia tidak punya jiwa di dalam ceritanya. Cerita yang menyentuh hati adalah cerita yang lahir dari luka, dari perjuangan, dan dari kemenangan nyata seorang manusia. Gunakan AI untuk membantumu meriset data, tapi gunakan perasaanmu untuk merangkai kata-kata yang bisa menggetarkan batin pembacamu. Manusia adalah makhluk bercerita, dan selama kita masih punya cerita untuk dibagikan, kita tidak akan pernah tergantikan oleh mesin. Lalu jangan lupakan skill financial literacy atau melek finansial untuk mengelola hasil dari efisiensi yang diberikan AI. Saat pekerjaan menjadi lebih cepat berkat teknologi, kamu akan punya lebih banyak waktu dan potensi penghasilan yang berbeda. Kelolalah sumber dayamu dengan bijak, investasikan pada diri sendiri, dan jangan terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang semu. Melek finansial akan membuatmu tenang meskipun pasar kerja sedang mengalami disrupsi besar-besaran akibat teknologi baru. Pilar terakhir, dan mungkin yang paling fundamental, adalah mental resilience atau ketangguhan mental dalam menghadapi ketidakpastian. Berita tentang AI seringkali dibumbui dengan narasi kiamat yang menakutkan,
bagi para pekerja dan profesional di seluruh dunia. Jangan biarkan ketakutan melumpuhkanmu. Ketakutan adalah respon wajar, tapi jangan biarkan ia menjadi nahkoda dalam hidupmu. Ingatlah bahwa nenek moyang kita juga pernah menghadapi revolusi industri, revolusi internet, dan mereka semua berhasil bertahan. Kamu adalah keturunan dari para penyintas, dan kamu punya gen ketangguhan itu di dalam darahmu sejak kamu dilahirkan. Anggaplah gempuran AI ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai update besar bagi peradaban manusia yang harus kita ikuti. Mereka yang takut akan punah, tapi mereka yang penasaran dan mau belajar akan menjadi penguasa baru di era digital ini. Setiap kali teknologi melangkah maju, nilai dari kemampuan manusia yang autentik justru akan meningkat berkali-kali lipat. Gunakan AI sebagai sayap tambahanmu, bukan sebagai pengganti kakimu untuk melangkah menuju impian yang kamu tuju. Jadikan ia pelayan yang patuh untuk mewujudkan visi besarmu bagi keluarga, masyarakat, dan negaramu tercinta, Indonesia. Kita sedang berada di fajar baru sejarah manusia, dan kamu beruntung bisa hidup di era yang sangat dinamis dan penuh peluang ini. Fakta bahwa kamu peduli dengan pengembangan diri menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang akan memegang kendali masa depan. Jangan berhenti di video ini, mulailah eksplorasi, mulailah mencoba, dan mulailah mengasah skill-skill kemanusiaanmu hari ini. Bagikan video ini kepada temanmu yang mungkin sedang merasa cemas atau takut akan masa depan pekerjaan mereka gara-gara AI. Mari kita bangun komunitas manusia yang cerdas teknologi, namun tetap punya hati dan empati yang sangat luas bagi sesama. Kamu hebat, kamu unik, dan tidak ada satupun baris kode pemrograman yang bisa menggantikan peranmu di dunia ini sepenuhnya. Melangkahlah dengan penuh percaya diri, hadapi gempuran teknologi ini dengan senyum seorang pemenang yang sangat bijak. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus bertumbuh menjadi manusia yang lebih berkualitas. Salam sukses, tetaplah belajar, dan mari kita kuasai masa depan dengan tangan manusia yang penuh dengan kecerdasan. Teruslah berkarya. Teruslah menginspirasi, dan jangan pernah biarkan rasa takut menghentikan langkah hebatmu mulai sekarang juga.